Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Duanisa dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan masuknya Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah perkembangan agama Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam yaitu mencakup 3 teori. Yang pertama teori Gujarat, Persia, dan Arab. Ketiga teori tersebut berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, ahli atau sufi. Jika ditelusuri lebih jauh, banyak metode yang beragam tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, seperti tasawuf, pendidikan, perkawinan, atau adat. Dan sebagian dari para ulama juga berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia berdasarkan pada abad ke-7 Masehi dan pada abad ke-13 Masehi. Meskipun begitu, tapi akhirnya para ahli memutuskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia melalui abad ke-7 Masehi. Akhirnya, setelah memutuskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, adanya bukti-bukti yang mendasari tentang pengakuan tersebut. Yang pertama, jalur perdagangan Arab, Indonesia, dan Tiongkok. Ada seseorang sejarawan yang menyatakan bahwa adanya bukti pada perdagangan Arab, Indonesia, dan Tiongkok. Dan selain itu, mereka juga mendapatkan bukti adanya dinasti Han dan dinasti lainnya di Sumatera dan Jawa. Bukti yang kedua pada abad ke-7, makam kuno bercorak Islam. Makam ini merupakan peninggalan dari kerajaan Islam di Nusantara yang ditulis oleh salah satu almarhumah yang bernama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Kemudian selain itu juga terdapat suatu makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Jawa Timur yang ditemukan pada abad ke-11 Masehi. Bukti yang ketiga pada abad ke-7 adalah perkembangan Arab Muslim di Barus. Bukti ini tercantum pada dokumen kuno Tiongkok pada masa kerajaan Sriwijaya. Perkampungan ini ada sejak tahun 620 Masehi atau 9 tahun setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dan pada akhirnya Barus diyakini sebagai pintu masuknya agama Islam. Selain itu, perkembangan agama Islam di Indonesia didasari juga oleh kerajaan yang ada di Indonesia. Salah satu kerajaan besar yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Aceh Utara yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai ini terkenal karena perdagangannya yang cukup besar. Selain Kerajaan Samudra Pasai, ada juga kerajaan lain yang berperan dalam masuknya agama Islam ke Indonesia, yaitu Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Ternate, dan juga banyak kerajaan lainnya. Lalu bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Nusantara. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Di sini adalah memiliki peta jejak masuknya Islam ke Nusantara. Bisa dari Madinah, Baghdad, dan Teheran. Jalur masuknya Islam ke Nusantara yang kemudian melahirkan sebuah interaksi antara ajaran Islam dengan penduduk Nusantara. Wujud dari keberlangsungan interaksi yang kini masih terlihat adalah banyaknya umat muslim di Indonesia yang menjalankan ibadah haji dan umroh. Di samping itu, tidak sedikit para ulama dari Timur Tengah yang berkunjung ke Indonesia dalam rangka berdakwah. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga pula yang menyebutkan abad ke-13. Teori dimaksud apa ya teman-teman? Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Melaka. Teori ini
menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh seorang penemu yaitu S. Hurgonje dan J. Pijnapel. Yang kedua, teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad 13, ajaran yang marah saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa persamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan ternama Tabui di daerah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Kartubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raden Demak, keturunan Cina, penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan Nusantara. Teori Mekkah, yaitu teori terakhir pada masuknya Islam ke Nusantara. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Basos, Sumatera Utara yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada Raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapatkan dukungan dari tokoh seperti Van Gaal, Anthony John, Arnold, dan Buya Hamka. Itulah tugas saya, Zahra Dionisa dari kelas 10 IPA 3. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.